Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Kamali dari kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen kelas. Pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas, sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya dan siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Dengan kondisi yang baik, diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik pula. Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruangan belajar atau lingkungan fisik dan rombongan belajar atau lingkungan emosional. Lingkungan fisik meliputi ruangan, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana serta alat pengajaran, dan ventilasi dan pengaturan cahaya. Kemudian, lingkungan sosioemosional meliputi yang pertama, tipe kepemimpinan guru, sikap guru, suara guru, serta pembinaan hubungan yang baik. Kemudian, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Pembelajaran memerlukan lingkungan kondusif untuk belajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan semangat belajar dan dapat membangkitkan pendorong, dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan bagi siswa yang lambat maupun cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi. Yang ketiga, memberikan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Yang keempat, menciptakan kerjasama saling menghargai, baik antar peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran yang lain. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Dan yang keenam, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri atau self-evaluation. Adapun cara mengatur lingkungan fisik yang kondusif untuk siswa. Yang pertama, pengaturan kelas. Yang kedua, alat peraga dan sumber belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, pengaturan dinding kelas. Yang kelima, pajangan kelas. Yang keenam, sudut baca atau perpustakaan. Yang ketujuh, menghindari kebisingan. Dan yang kedelapan, menyediakan tempat untuk bersosialisasi. Kemudian, mengatur ruang kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik. Dengan penataan ruang kelas bagi proses belajar mengajar dibutuhkan pengembangan variasi baik dari segi penataan tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan semangat belajar dan bagi peserta didik dan tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ciri utama kelas adalah pada aktivitasnya untuk dapat menjalankan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dinamis perlu adanya sesuai aktivitas pengelolaan kelas baik dan terencana. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama ukuran dan bentuk kelas, kemudian pengaturan tempat duduk, kemudian pengaturan alat-alat pengajaran, kemudian penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan yang terakhir ventilasi dan tata cahaya.